Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang mendustakan agama atau jiwa. Mendustakan agama atau jiwa. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya dan terus diulang-ulang, bahwa Islam bukanlah agama. Islam itu adalah din. Dan makna din yang sebenarnya bukanlah agama, tapi jiwa. Bahkan yang disebut dikatakan melajang atau masih bujangan atau masih jomblo, itu baru setengah dinnya. Karena memang dia membutuhkan pasangan hidup. Pasangan hidup itu disebutnya belahan jiwa, bukan belahan agama. Jadi nispahuddin, belahan jiwa, bukan belahan agama. Jadi makna din yang sebenarnya adalah jiwa, bukan agama. Jadi apa yang dikatakan alladzina yukadzibu biddin, mereka yang mendustakan jiwanya, bukan mendustakan agama. Karena tidak ada agama di dalam Islam. Dan Islam bukan agama. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Dan berserah diri kepada Allah adalah jiwanya. Jiwa yang berserah diri kepada Allah disebutnya dinul Islam. Jadi dinul Islam artinya jiwa yang berserah diri kepada Allah. Din itu artinya jiwa, bukan agama. Jadi dinul Islam artinya jiwa yang berserah diri kepada Allah. Alladzina yukadzibu biddin, mereka yang mendustakan jiwanya, mendustakan dirinya sendiri, adalah mereka yang berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Ini sekarang ini di Indonesia banyak ulama, ustadz yang mendustakan dirinya sendiri, mendustakan jiwanya. Apa yang disebut mendustakan jiwanya? Yaitu berbicara tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan hidupnya. Dia mengatakan jagalah hati, tapi hatinya malah mendua. Nah ini orang-orang yang mendustakan agama. Kata Islam, kata umat-umat yang beragama Islam, mendustakan agama. Bukan, itu adalah membohongi dirinya sendiri. Berkata sesuatu yang dirinya sendiri belum melakukan. Berkata sesuatu yang dirinya sendiri tidak melakukan. Islam melarang untuk ghibah. Islam melarang untuk bergunjing, tapi dirinya sendiri yang terus mencela dan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari memfitnah pemerintah. Ini tidak sesuai dengan yang diucapkannya untuk menjaga hati. Banyak orang-orang yang dikatakan ustadz tapi sebetulnya tidak bergelar ustadz. Nggak pantas bergelar ustadz karena dia membohongi dirinya sendiri. Makanya kalau seandainya menyampaikan kebenaran, itu harus jujur pada diri sendiri, harus telanjang. Jadi yang keluar dari sumur itu adalah kebohongan yang memakai jubah kebenaran. Jadi sekarang itu banyak orang yang mengaku ustadz itu banyak yang berbohong. Menceritakan surga, dia sendiri belum tahu surga. Menceritakan tentang Allah, tapi dia sendiri belum tahu Allah. Karena kalau seandainya dia menceritakan Allah, tahu Allah, itu tidak tahu dari kitab, bukan dari kitab. Bahkan ketika Anda masih percaya kitab, itu Anda masih mendustakan diri Anda sendiri. Mendustakan jiwa Anda sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena Tuhan tidak berkata-kata lewat tulisan. Tuhan tidak pernah menulis kitab. Jadi ketika Anda percaya kitab, itu penghinaan kepada Tuhan itu sendiri. Penghinaan kepada Allah. Allah tidak pernah menulis, Allah tidak pernah berkata-kata. Yang menulis dan berkata kita itu adalah manusia.
Jadi kitab itu, apapun itu alasannya, kau yakin pun, itu tetap buatan manusia. Maka kitab cenderung kepada mengikuti pola pikir manusia. Tanpa sadar sebetulnya Anda bertuhan kepada Tuhan yang diciptakan oleh pikiran. Ingatlah Allah. Ya ingat kan pakai pikiran. Lagian kalau ingat Allah berarti jauh dari Allah. Saya ingat anak saya karena saya lagi jauh dengan anak saya. Apakah kata-kata itu dipercaya sebagai kata-kata Allah? Nabi tidak pernah berkata-kata. Tuhan tidak berkata-kata, Nabi tidak pernah menulis kitab. Jadi ketika Anda masih percaya kitab, Anda itu ahli kitab. Berarti Tuhannya bukan Allah, tapi kitab. Bertuhan kepada kitab. Apalagi orang sudah mengenal latihan kejiwaan, sudah mengenal berserah diri, masih melakukan tradisi-tradisi Quraisy. Waduh, kebangetan. Masih mencampur adukan praktek kegiatan orang Quraisy, tradisi orang Quraisy dengan berserah diri. Ngaco akhirnya. Makanya sekarang banyak spiritual pun yang gak berkembang. Karena apa? Masih mixing, masih mencampur adukan antara latihan kejiwaan yang murni berserah diri pada Allah dengan praktek ritual sholat. Itu kan buatan manusia. Lagian Tuhan kan tidak di arah sesuatu. Tuhan itu meliputi diri kemanapun kamu menghadap. Untuk apa masih melakukan tradisi-tradisi Quraisy? Kalau masih melakukan itu berarti Anda mendustakan diri sendiri, mendustakan jiwamu sendiri. Alladzi yukadzibu biddin. Itulah orang-orang yang mendustakan dirinya sendiri. Ayat selanjutnya apa? Fawailul lil musholin. Maka celakalah untuk orang yang sholat. Karena apa? Karena ria, sombong terhadap sholatnya. Sholat kok diomong-omong sama orang. Sholat kok dilihatin, saya mau sholat dulu ya. Wedi, sombong amat. Kesannya paling soleh gitu. Hubungan manusia dengan Tuhan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang dilihat adalah hasilnya, apalnya, bukan perbuatan ritualnya. Percuma melakukan latihan kejiwaan, melakukan sholat, kebaktian. Kalau kenyataannya atau apalnya kita masih iri, dengki, masih buruk sangka sama orang lain, itu berarti dia masih mendustakan dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan alladzi yukadzibu biddin. Ya, orang-orang yang mendustakan jiwanya sendiri. Satu, diantaranya masih percaya kata-kata. Padahal Tuhan tidak berkata-kata. Masih percaya orang lain yang berkata. Masih percaya figur. Itu mendustakan diri sendiri. Terus dia berkata tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Itu mendustakan dirinya sendiri. Satu, dia berkata tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Itu mendustakan jiwanya. Mendustakan dirinya sendiri. Dua, dia masih percaya kata-kata, kitab, kalimat, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya Tuhan tidak menulis. Nabi-nabi tidak ada satupun yang menulis. Yang menulis itu adalah manusia. Orang-orang setelah nabinya wafat. Itu jelas buatan manusia. Makanya kata-katanya banyak buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Kalau itu dipercaya sebagai kalamullah, kata-kata Allah, masa Allah ngomong ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kan yang ngomong tunjuki kami ke jalan yang lurus manusia, bukan Tuhan. Penghinaan kepada Tuhan, penghinaan kepada Allah jika Anda masih menganggap Tuhan berkata. Tuhan tidak berkata. Kata Tuhan, kata Allah. Allah tidak berkata, bro. Yang berkata itu kamu, saya yang berkata. Tuhan tidak berkata-kata. Tuhan menggetarkan lewat rasa. Itulah yang disebut hatir ilham atau Ruh Kudus. Yang ketiganya, mendustakan jiwanya sendiri adalah ketika dia sudah mengenal jalannya latihan berserah diri dengan latihan kejiwaan, tapi dia masih melakukan praktek-praktek lain di luar latihan kejiwaan, masih mixing dengan
praktek agama, praktek ini, praktek itu adalah orang-orang yang mendustakan dirinya sendiri. Meskipun dulunya dia pernah terbuka, lama-lama dia akan tertutup lagi jiwanya dan tidak akan hidup, dan akhirnya tidak akan tersentuh oleh kekuasaan Tuhan. Akhirnya dia jadi tidak peka lagi. Akhirnya lama-lama muncullah bergunjing, buruk sangka, merasa dirinya paling hebat. Ini adalah efek-efek dari orang yang mendustakan dirinya sendiri, mendustakan jiwanya. Keempatnya adalah apa orang yang disebut tanda-tanda orang yang mendustakan dirinya sendiri? Terlalu mengkultuskan panutan, pujaan, nabi. Oh tidak, saya menghormati. Enggak, ketika masih mengkultuskan anak cucunya dari turunan dari orang yang dimuliakan, itu sebenarnya dia membohongi dirinya sendiri, membohongi jiwanya sendiri. Padahal setiap jiwa manusia memiliki potensi yang sama. Memang kita harus respect, adab kepada nabi, kepada rasul, kepada penyampai risalah Allah. Tapi jangan terlalu berlebihan. Sama halnya seperti kayak minuman apapun, itu yang haramnya itu bukan apa-apa, berlebihannya. Jadi jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan yang akhirnya mengkultuskan, ini adalah mendustakan dirinya sendiri, mendustakan jiwanya sendiri. Lama-lama dia tidak akan peka dan tidak akan tersentuh. Meskipun dia sering latihan kejiwaan, tapi dia tidak tersentuh oleh khatir ilham, oleh kekuasaan Allah. Karena dia masih memuja sosok, masih memandang sosok, masih memandang turunannya. Padahal setiap diri memiliki potensi yang sama. Di setiap diri manusia juga ada ruh ilahi. Di dalam setiap diri manusia juga ada ruh kudus. Di dalam setiap diri manusia juga ada Rabbani. Tinggal bagaimana kita membuka akses menuju itu. Dengan cara apa? Latihan kejiwaan. Ketika udah mengenal latihan kejiwaan, ya sudah, tinggalkan semua praktek-praktek ritual. Kalau masih di mixing, atau ini dilakukan, ini juga dilakukan, ini sama seperti Anda percaya sama Tuhan, tapi percaya juga sama setan. Ini mendua namanya, itu namanya syirik, itu namanya mendustakan dirinya sendiri. Alladzi yukadzibu biddin. Terus selanjutnya fawailul lil musallin alladzi hum an salatihim sahun. Mereka yang celaka dalam salatnya, yaitu yang ria terhadap salatnya, yang sombong terhadap ibadahnya. Jadi iblis itu menggoda orang yang ibadah. Makanya iblis itu adalah ahli ibadah yang taat tapi sombong dengan ibadahnya. Itu adalah mendustakan dirinya sendiri. Ya, untuk itu maka jadilah orang-orang yang rendah hati. Jangan tinggi hati, jangan sombong. Jujurlah pada dirimu sendiri. Jika kamu belum tahu apa itu surga, jangan ceritakan surga. Jika kamu bercerita, jagalah hati, jangan hatimu mendua. Ya, jadilah orang-orang yang jujur. Jangan berbohong. Kalau nggak pernah mimpi bertemu Rasul, jangan ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasul. Ya, jujur. Di Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia itu kekurangan orang-orang yang jujur. Maka cobalah kita belajar untuk jujur. Jangan mendustakan diri sendiri. Belajarlah jujur pada diri sendiri. Alladzi yukadzibu biddin. Mereka yang mendustakan jiwanya, mendustakan dirinya sendiri, yaitu celakalah sholatnya. Karena dia tidak tahu tujuan sholat. Dia hanya tahunya sholat itu wajib, sholat itu harus, Islam itu harus sholat. Terbalik, sholat itu harus Islam. Jadi ketika sholat, Anda harus berserah diri. Bukan Islam itu tandanya sholat, tapi sholat itu tandanya Islam. Ya, jangan sampai kebalik. Jadilah orang yang pintar merasa, jangan merasa pintar. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat.
dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kopi, ketika otak perlu inspirasi. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.